Baik Roy maupun Ustadz Boim terdiam. Dikiranya Dharma mau mencari masalah seperti kemarin. Ternyata setelah dihadapi, ia hanya ingin mencari tahu yang bisa membuat sewa lahannya itu lancar. Pak Ustadz hanya terlalu takut untuk menghadapi. Mungkin Pak Ustadz takut bila Dharma mencari-cari masalah dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Di sisi Dharma sendiri, tentu ia memang masih tidak suka di pesantren itu. Ia tetap membenci bila ingat masa lalunya di pesantren itu. Memang ia sempat sakit hati sampai-sampai ingin punya perhitungan dengan Ustadz Pian. Namun itu kejadian yang sudah sangat lama. Nih, maaf ya Pak Ustadz Boim dan Adek Roy. Juga emang saya salah teriak-teriak di pesantren waktu itu. Tapi saya saking kesalnya karena ekonomi sedang sulit dan saya harus bertindak. Makanya saya mabuk bareng teman-teman buat masa lalu. Meski saya nggak nerima, saya lepas dah. Ujar Dharma panjang lebar tentu yang dimaksud dengan masa lalu itu. Kisah konfliknya dengan Ustadz Pian. Tapi saya jadi salut sama orang yang bisa ngelancarin sewa lahan itu. Soalnya saya tahu keadaan hasil tani itu acak-acakan. Saya khawatir bila seperti ini terus saya kolaps. Itu yang bikin saya khawatir. Makanya dari kemarin saya pengen ketemu. Ternyata ini, jawab Dharma sambil tersenyum. Meski terus membicarakan keadaan pesantren, Roy berpikir dasar Pak Ustadz yang terlalu takut untuk menghadapi. Ternyata tidak ada masalah. Ia malah menjadikan Roy seakan-akan seperti ahli kuasanya. Karena mungkin Ustadz Fian takut kalau Dharma ingin cari masalah karena dendam masa lalu. Saat Kiai Basri tidak ada di sini. Ternyata dari nadanya, Dharma memang masih benci dengan pesantren itu. Memang walau bagaimanapun ia bisa disebut sepuh, karena dia menjadi bagian sejarah pesantren. Wajar bila ia merasa kecewa dan bisa sensitif seperti kemarin. Namun melihat pemuda yang mewakili Vian itu, ia senang. Ia senang dengan anak muda yang punya kemauan sepertinya, yang awalnya benci dengan Vian. Ia malah respek terhadap orang yang mewakili wewenang Vian. Ya, udah kalau gitu kita pamit. Maaf ya Pak Dharma bila ganggu. Ya, nanti ajak saya ke kota kalau panen lagi. Saya ingin tahu bagaimana dan gimana. Siapa? Nih orangnya. Ujar Ustadz Boy sambil menepuk bahu Roy. Terkena bekas. Roy sedikit kesakitan. Semua tak disangka. Ini hanya diakibatkan terlalu takutnya Pak Ustadz menghadapi Dharma. Setelah sampai rumah, Ustadz Boy menceritakan semua ke Ustadz Pian. Otomatis semua tertawa karena merasa konyol. Ustazah pun mendengar. Ia menilai memang dasar suaminya terlalu takut. Percis yang ia bilang kemarin. Tuh kan kebiasaan. Kalau ada apa-apa hadapin aja, Bi. Saat melihat dan mendengar semua cerita Ustadz Boim itu, Ustazah merasa senang. Ketika mendengar bahwa Dharma respek terhadap Roy daripada ke suaminya sendiri, sehingga membuat rumah tangganya dihormati, martabat, dan diangkat. Roy menjadi kepala rumah tangga yang sesungguhnya di sini. Lelaki di sini. Karena dia mewujudkan itu semua, bukan suaminya. Itu yang membuat Ustazah kembali ingin ngasih kado spesial buat Roy. Dan sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Saat menjelang sore, Roy berada di rumah Pak Ustadz Fian. Namun Ustazah tidak memakai hijab. Meski ada suaminya, Ustazah tak peduli. Ia ingin Roy selalu mempunyai wewenang di sini, punya kuasa di sini. Ustazah ke kamarnya. Bonus, gumam Roy singkat. Ustazah merinding. Apa aja buat tuan rumah, bisiknya. Roy berbisik, sore aku mau ke sungai. Ustazah surprise dengan tawarannya. Kamu mau ajak aku ke sungai? Senyumnya sambil berbisik. Mungkin ia surprise karena tak mungkin dilakukan di sekitar sungai rumahnya. Aku tahu tempat yang bagus, ujar Roy meyakini. Ustazah tersenyum sambil menyentuh lembut kepala Roy. Tunjukin, bisik Ustazah. Biar nanti aku kasih kado lagi ke kamu. Roy tak yakin bila seandainya Ustazah akan datang ke tempat yang disebutnya. Ini adalah spot yang dikelilingi tebing dan bebatuan yang besar. Tempatnya sangat tertutup dan sangat dekat jaraknya dari air terjun. Roy menemukan tempat ini ketika ia kecil dulu. Ia sudah mandi terlebih dahulu sore itu. Awalnya Roy tak mengira jika Aini bakal datang. Namun ketika ia sedang berenang di tempat itu, terdengar suara motor yang datang. Aini tersenyum melihat Roy yang sedang mandi sore itu. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5.30 sore. Memang sengaja Roy mengajaknya ke tempat ini di jam sekarang karena di samping bisa melihat air terjun dengan indahnya. Dari sini suasana sudah sedikit terlihat gelap. Selama di sini, Aini baru tahu ada tempat ini, ujar Ustazah takjub sambil melihat air terjun dari jarak sekitar 60 meter dari sini. Gimana izinnya? Ujar Roy bertanya mengenai akhirnya Ustazah bisa sampai sini.
Tinggal nyebut nama kamu, ujarnya singkat. Ia menurunkan tangannya. Dan kemudian subscribe dulu teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar channel ini semakin besar lagi dan saya semakin semangat untuk mengupload cerita-cerita saya yang lain selanjutnya di channel tersebut. Dan yang sudah melakukannya, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Mari kita lanjut.